Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ikhwatillah rahimanallah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya yang kemarin tertunda lumayan panjang. Ya, kita lanjutkan di pembahasan masih di bab muamalah. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan sulh, yaitu berdamai. Adapun as-sulh sebenarnya adalah kata umum ya, bisa dipakai untuk sulh yang tidak ada kaitannya dengan al-muamalah al-maliyah. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas as-sulh itu yang nanti ada kaitannya dengan harta. Jadi sulh itu artinya berdamai. Jadi bisa jadi sulh itu perdamaian antara seorang muslim dengan kufar. Ya, misalnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berdamai dengan Quraisy, musyrikin Quraisy di Hudaybiyah misalnya. Kemudian ada juga terhadap pemberontak, ya, seorang imam terhadap Bukhot misalnya. Kemudian juga ada sulh antara suami dan istri. Ini juga namanya sulh, ya. Dan nanti ada yang berkaitan dengan harta dan ada yang tidak berkaitan dengan harta. Nah, yang kita bahas adalah yang berkaitan dengan harta. Keumuman as-sulh atau berdamai ini, maka Allah Subhanahu wa taala memujinya dan juga memuji orangnya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasulhu khair, dan sulh berdamai itu baik, ya. Ya, Allah juga mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw islahin bainan nas. Ya. Jadi di akhir dikatakan au islah. Islah artinya adalah mendamaikan antara manusia. Ya, wasulhu khair tadi. Kemudian damai ini seandainya bisa ditempuh dengan cara sulh itu, maka tentunya mahkamah atau mahkamah itu persidangan atau pengadilan itu tidak perlu, ya. Kalau bahasa kita mungkin bahasa dengan selesai dengan kekeluargaan, kemudian saling mengalah, ya. Mengalahnya dengan ada nanti mengalah dengan dia menggugurkan haknya atau dia mengganti haknya dengan sesuatu yang lain. Itu namanya as-sulh. Nah, ketika as-sulh tadi diiringi dengan muamalah, diiringi dengan pengguguran hak misalnya, diiringi dengan penggantian hak terhadap orang lain, nah ini namanya as-sulh yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu sulh yang berkaitan dengan muamalah al-maliyah. Kemudian ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, pengertian dari as-sulh sendiri itu adalah sulh itu adalah akad yufdi ila qat'in niza. Jadi akdun yufdi ila qat'i an-niza. Jadi akad yang menyebabkan, ya, berhentinya permusuhan atau perselisihan atau pertikaian. Jadi suatu akad yang menyebabkan berhentinya permusuhan atau perselisihan itu namanya adalah as-sulh, atau dalam bahasa kita ya berdamai atau perdamaian. Kemudian saya kasih contoh ya, sulh itu dalam bab ini nanti misalnya ini adalah salah satu contoh saja. Sulh itu misalnya begini. Ada seseorang yang memiliki tanah, ya. Dia tinggal misalnya. Dia tinggal, kemudian ada orang yang merawatnya. Kemudian setelah dirawat, nah ini milik sudah tetap ya kepada pemilik pertama, yaitu si A misalnya. Nah, si B ini datang untuk menanaminya, merawatnya, terus membuatnya menjadi gembur, bisa ditanamin lagi. Nah, sampai waktu yang lama akhirnya si
si B ini mengklaim bahwasanya tanah itu miliknya. Nah, kemudian datanglah si A untuk mengambil tanahnya. Nah, kemudian terjadilah perseteruan, perselisihan, sengketa. Ini posisinya adalah sama-sama mengklaim ya. Ada yang yang mengklaim, ada juga yang dia mengklaim pemilik aslinya, atau ada pemilik asli dan ada yang mengklaim gitu maksudnya. Dan terjadi sengketa. Nah, kemudian ketika terjadi sengketa, maka kedua belah pihak ya sudah, kita sulh saja. Sulh itu berdamai. Akhirnya apa? Berdamai bisa dengan berdamai dengan membagi, mungkin dibagi dua tanahnya, itu bisa ya, karena si B tadi sudah menggarap yang dulunya tanah itu tidak subur ya, mungkin kalau dijual tidak laku, karena dia garap jadi laku, atau hal yang lain lah, dia berjasa misalnya, akhirnya sudah dibagi dua karena juga sudah berjasa, atau diganti dengan yang lain ya, misalnya sulh dengan dengan memberikan sesuatu yang lain, misalnya dengan mobil atau dengan yang lainnya. Nah, ini adalah sulh dalam ain ya, dalam sesuatu yang sifatnya bukan utang. Nah, ini contoh dari dari sulh tadi. Jadi setelah berdamai, kemudian salah pihak yang yang memiliki atau yang sebenarnya memiliki hak itu dia mengikhlaskan atau dia merelakan sebagian haknya, atau sebagian memberikan ganti dari hak tadi gitu. Kira-kira seperti itu adalah as-sulh. Ya, maka dari gambaran tadi kita bisa simpulkan ya bahwasanya rukun dari sulh itu adalah yang pertama aqidan. Dua orang yang berakad tentunya. Ya, si A dan si B. Ya, ketika mereka berakad untuk sulh atau damai, maka mereka disebut al-aqidan. Kemudian yang kedua adalah musolahun bihi. Ya, musolahun bihi itu adalah sesuatu yang dipakai untuk berdamai. Musolahun bihi. Ya, kalau misalnya jadi dia berdamainya tadi dengan diberikan mobil, yaitu musolahun bihi. Ya. Kemudian musolahun alaihi, yaitu barang yang dijadikan sebagai objek sengketa. Ya, musolahun alaihi. Jadi musolahun bihi itu adalah sesuatu yang dipakai untuk menjadikan perdamaian. Kemudian musolahun alaihi, rukun yang ketiga, yaitu adalah barang yang bukan barang ya, hal, bisa karena nanti selain barang, atau sesuatu yang dipersengketakan tadi. Musolahun alaihi. Jadi sesuatu yang disengketakan kemudian didamaikan dengan sesuatu yang lain, bihi itu. Jadi kalau musolahun bihi itu sesuatu yang dipakai untuk berdamai, adapun musolahun alaihi itu yaitu objek sengketa tadi. Kemudian yang keempat adalah sighah. Ya, sighah yaitu akad dari al-aqidan. Ya, lafaz untuk berakad dari dari al-aqidan, yaitu dua orang yang berakad. Ya, jadi ada empat ya. Ada empat, yaitu dua orang yang berakad. Kemudian musolahun, yang pertama al-aqidan, yang kedua musolahun bihi, yaitu benda atau hal yang dipakai untuk berdamai. Yang ketiga adalah musolahun alaihi, yaitu objek sengketa ya, yang disengketakan. Kemudian yang keempat adalah as-sighah, yaitu sighah. Ya, sighah yaitu adalah ucapan akad ya. Kemudian berikutnya adalah syartu aqdi as-sulhi. Ya, syarat akad sulh. Apa saja syaratnya? Ya. Jadi ketika ada akad perdamaian seperti yang saya sebutkan tadi ya, akad damai dengan menurunkan atau dengan tanazul dari suatu haknya, baik berupa benda kemudian diberikan sebagiannya, atau dengan pemberian benda yang lain, atau berupa pengikhlasan sebagian hutang. Jadi syaratnya dulu ya. Syarat dari sebuah sulh itu yang pertama adalah sabaqu al-khusumah.
Ya, sabqu al-khusumah. Yang pertama adalah didahului oleh persengketaan atau perseteruan. Ya, kalau sesuatu itu tidak ada sengketa, tidak ada seteru, ya buat apa damai? Itu tidak ada sulh. Nah, itu jual beli biasa namanya. Tapi kalau ada sengketa, nah kemudian ada yang dia tanazul dari haknya, dia mengalah sebagian haknya atau membayar dengan yang lainnya, maka itu namanya sulh gitu ya. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang pertama tadi sabqul khusumah, yang kedua adalah syarat yang kedua adalah iqraru al-khasmi. Ya, iqraru al-khasm, yaitu pengakuan dari orang yang tertuduh di sini ya. Ya, pengakuan dari orang yang tertuduh. Jadi kalau seandainya seperti tadi ya, si A pemilik tanah, dia memang yang memiliki tanah, kemudian si B dia hanya orang yang memanfaatkan, terus tahu-tahu mengklaim ya, dia tanah dia, terus datang si A dengan membawa buktinya. Nah, maka si B ini kalau ingin ada sulh, berarti si B harus mengakui dulu bahwasanya memang itu tanah si A gitu ya. Memang itu tanah si A, tapi saya nggak mau ngasih. Nah, itu baru deadlock ya, seperti itu ya. Ya iya memang tanah si A, tapi saya nggak mau ngasih. Nah akhirnya dengan apa caranya? Ya udah dengan sulh, dengan damai gitu ya. Berdamai dengan memberikan sebagian haknya tadi, misalnya dengan minta sedikit atau setengah dan seterusnya. Nah ya berarti yang kedua adalah iqraru al-khasm. Jadi si B tadi itu mengakui bahwasannya memang si tanah itu ya bukan haknya gitu ya, sudah mengakuinya ya, tapi dia pengen atau dia melanjutkan sengketanya itu ya, akhirnya dengan cara sulh, yaitu berdamai. Kenapa demikian? Kalau seandainya tidak ada ikrar ya, tidak ada ikrar al-khasm, jadi semuanya ngotot bahwasanya dia merasa itu milik dia. Ya, dia bawa bukti masing-masing. Nah, itu nggak ada sulh seperti itu. Yaitu karena belum ada pengakuan hak. Ya, pengakuan hak. Ya, kalau dua-duanya ngotot punya dia, gimana mau ngalahnya? Gimana memberikan haknya? Tidak bisa. Siapa yang akan mengalah tidak akan bisa. Ya, jadi itu adalah syaratnya. Syarat yang pertama adalah sabqul khusumah, yang kedua adalah iqraru al-khasm. Ya, didahului dengan sengketa, kemudian yang kedua adalah pengakuan dari musuh tadi atau dari pihak yang menjadi tersangka gitu ya. Kemudian berikutnya adalah aksamu, saya jelaskan, saya rinci dulu ya. Aksamu as-sulh, jenis sulh itu ada dua ya. Jenis sulh secara umum itu ada dua ya. Sebelum kita masuk ke jenis sulh, kita baca dulu matanya. Faslun wa yasihhu sulhu ma'al iqrar. Ya, tadi yang saya sebutkan. Fasal bab ya, beliau langsung menyebutkan di sini matin qala rahimahullahu taala wa yasihhu sulhu ma'al iqrar, dan sah atau diperbolehkan as-sulhu, yaitu berdamai ya, atau melakukan perdamaian ma'al ikrar ya, ma'al ikrar dengan ikrar ya. Apa kata Syalbu di sini ya? Minal mudda'a alaihi ya. Ikrar dari siapa? Dari yang tertuduh, bil mudda'a bihi, dengan tuduhannya. Jadi yang tertuduh tadi si B ya. Kemudian tuduhannya adalah tanah itu bukan milik dia. Terus ya udah saya ikrar gitu. Nah, ikrar mengikrarkan apa? Mengakui yang tersebut. Ya, al-mudda'a bihi al-musalahu alaihi ya, al-musalaha alaihi ya. Dengan apa? Dengan solah sesuatu yang yang dijadikan objek musalaha gitu ya. Jadi ikrar maksudnya seperti yang diterangkan Syekh Al-Bukhari, yaitu adalah
Kata beliau, wa yasihu sulhu ma'a iqrari minal mudda'a alaihi. Ya. Jadi sah sulh dari orang yang tertuduh tadi dengan objek yang jadi sengketa, ya. Kemudian dia mengislah atau sulh dengannya. Kemudian fil amwal, ya, fil amwal di dalam harta, karena tadi sudah kita sebutkan ya bahwasanya sulh itu bisa jadi di dalam muamalah maliyah atau bukan dalam muamalah maliyah. Contohnya seperti suami istri, ada sengketa antara suami istri bukan dalam perkara harta misalnya, tapi di sini fil amwal. Wa ma afdha ilaiha, yang kita bahas adalah dalam harta dan juga apa-apa yang konsekuensinya atau akibatnya adalah harta-harta juga. Ya. Kita lihat catatan kaki nomor 2 ya. Kata Syalbuqa di sini, ai ma yaulu amruhu ilal amwal. Artinya adalah ma yaulu amruhu ilal amwali. Apa-apa yang perkaranya itu kembalinya ke duit-duit lagi, ke uang lagi. Kaman istahaqqa qisasan ala akhar fasalahahu minhu ala mal. Seperti orang yang berhak untuk, atau dia bukan berhak, dia sudah sah untuk dikisos ya atas orang yang lain. Istahaqqa qisasan ala akhar, maksudnya orang ini berhak untuk mengkisos ya, misalnya dia orang yang terpotong jarinya, maka si pemotong jari itu berhak untuk dikisos, dipotong jarinya juga misalnya. Kalau dia motong tangannya atau ya seperti itu ya, jinayat atau dalam kejahatan yang lainnya, maka dia dikisos ya balasannya. Nah, fasalahahu minhu alamal, maka si yang berhak untuk mendapatkan orang yang berhak untuk mengkisos orang lain tadi karena dia dijahati gitu ya, mendapatkan kejahatan. Nah, kemudian dia musalaha atau dia berdamai minhu, dari orang yang harusnya dikisos tadi, dia berdamai dengan harta. Sudah, kamu nggak usah dipotong jarinya seperti saya, kamu motong saya jari saya, tapi berikan saya uang sekian dan sekian. Nah, itu namanya apa? Itu namanya adalah ma yaulu amruhu ilal amwal. Asalnya bukan perkara harta, yaitu perkara kisos, akan tetapi karena dia memilih untuk musalahah yang dengan harta, maka ma yaulu amruhu ilal mal. Yaitu yang dimaksud apa? Tadi ya, wa yasihusul ma'al qirari fil amwali wa ma afdha ilaiha. Ya, ma afdha ilaiha artinya adalah ma yaulul amru ila al mal. Ya. Ilal amwal, afwan. Kemudian beliau membawakan di sini ya, kaman istahaqqa qisasan ala akhar fasalahu minhu ala malin wal aslu fi masyru'iyatihi. Nah, kemudian dalil disyariatkannya adalah, ini beliau bawakan dalil Al-Qur'an yang saya bacakan di awal tadi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasulhu khair, dan perdamaian atau berdamai itu baik. Ya, dan ini umum ya. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Sulh itu boleh di antara kaum muslimin, illa sulhan harram halalan aw ahalla haraman. Ya, kecuali sulh perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harram halalan au ahalla haraman. Dan kaum muslimin itu berada pada syarat-syarat mereka. Maksudnya ketika mereka mempersyaratkan, ya sudah, ketika terima syaratnya ya sudah, itu berjalan. Illa, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian kita ke matan lagi. Wahwal ibro, wahwa nau'an ibra'un wa mu'awadah. Ya, wahwa nau'an ibra'un wa mu'awadah. Nah, ini masuk ke jenis apa? Jenis pembagian pertama ya. Ibra'un wa mu'awadah. Dia dua jenis ya. Sulh itu ada dua jenis. Sulh yang dalam harta tadi ada dua jenis. Yang pertama adalah ibro. Yang kedua adalah mu'awadah. Ibro itu adalah iskot. Iskot adalah
apa namanya, pelepasan hak ya, maksudnya pembebasan. Ya, muawadhah artinya mengganti. Ya, mengganti itu ya seperti jual beli, itu muawadhah, mengganti. Ya, misalnya ibro itu contohnya bagaimana? Misalnya dia apa namanya, ada orang yang berhutang pada dia 100 juta, nggak dibayar-bayar. Ya, misalnya sudah, biar cepat bayarnya, atau apa namanya, saya sulh saja, saya damai saja, bayarnya setengah tapi sekarang gitu ya. Nah, itu namanya ibro. Jadi setengah hak dia diikhlaskan. Adapun muawadhah maka contohnya seperti apa yang kita sebutkan tadi, yaitu dengan memberikan ganti. Yang memberikan ganti. Kalau ibro itu melepaskan hak, tapi kalau muawadhah itu memberikan ganti. Ya, sebelum kita masuk ke situ maka kita bahas lagi ya. Jadi jenis dari sulh atau aqsamus sulh itu, jenis dari sulh itu jika dilihat dari objek ya, atau benda yang dijadikan itu menjadi objek sulh ya, itu maka dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ala ba'dil mudda'a. Ya, ala ba'dil mudda'a, yaitu as-sulhu ala ba'dil mudda'a, yaitu sulh ya dengan mengikhlaskan sebagian yang diklaim tadi. Ya. Seperti contohnya saya contohkan tadi ya, si A dan si B yang apa? Yang memiliki tanah dan yang menggarap tanah dengan apa? Dengan tanpa hak sebenarnya. Nah, kemudian ternyata si A ya sudah, kalau begitu diikhlaskan setengahnya karena dia sudah memberikan manfaat sama tanahnya dan membuatnya subur dan membuatnya mahal misalnya. Nah, itu namanya as-sulhu ala ba'dil mudda'a. Jadi dia bersulh atau berdamai dengan sebagian yang diklaim. Jadi dia mengklaim seluruhnya, tapi sudah kita sulh dengan apa? Yang diklaim itu dibagi dua. Itu namanya ala ba'dil mudda'a. Nah, sulh ala ba'dil mudda'a ini juga terbagi menjadi dua. Ya, kalau kita apa namanya? Kita bikin bagan ya. Jadi pertama adalah sulh ala ba'dil mudda'a. Ba'dil mudda'a yaitu sulh dengan sesuatu yang diklaim. Nah, itu terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama dalam benda, yaitu seperti tanah atau yang lainnya. Yang kedua adalah dalam hutang. Ya. Kalau sulh ya di dalam benda, yaitu maksudnya seperti tanah tadi ya, maka dia jatuhnya adalah si pemilik asli atau si pemilik yang beneran itu jatuhnya dia menghibahkan ya sebagian dari haknya. Ya, jadi akadnya adalah hibah. Ya. Kemudian adapun dalam hutang, ya, jadi apa namanya, mengikhlaskan sebagian hutang. Ya, itu namanya apa namanya, jenis yang kedua. Jenis yang pertama adalah dalam ain, yaitu dalam benda. Jenis yang kedua adalah dalam hutang. Nah, ini tadi yang disebut ibro. Jadi apa, mind mapnya seperti itu ya. Jadi awal jenis sulh ada dua, yaitu sulh pada sebagian yang diklaim. Kemudian yang jenis yang kedua adalah sulh kepada sesuatu yang selain yang diklaim. Ya, selain yang diklaim. Nanti kita jelaskan ya apa yang selain yang diklaim. Adapun jenis yang pertama, yaitu sebagian yang diklaim itu, maka itu terbagi menjadi dua. Yang pertama bentuknya ain seperti tanah atau yang lainnya, yang kedua bentuknya hutang. Adapun jika bentuknya ain, maka jatuhnya dia adalah hibah, ya. Hibah dari si A kepada si B tadi, ya, si pemilik tanah kepada si orang yang mengklaim. Adapun jika dia mengikhlaskan sebagian hutangnya, maka itu adalah ibro namanya. Nah, ini baru nih. Jadi sekarang nawa'ani ibro'un wa mu'awadhah. Nah, ibro itu tadi jenis yang bahwasanya dia bentuknya adalah hutang terus diikhlaskan. Kemudian mu'awadhah adalah dia mengganti dengan yang lain. Bisa dengan objek yang dia
dia jadikan sengketa itu dibagi dua atau dengan yang lainnya. Nah, dengan yang lainnya itu jenis yang kedua. Jadi saya ulang ya, jenis sulh itu ada dua, yaitu sulh dengan sesuatu yang disengketakan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sulh dengan selain yang disengketakan. Nah, sulh dengan selain yang disengketakan ini misalnya tadi si A memiliki tanah, kemudian si B mengklaim. Nah, kemudian si A, ya sudah, kamu karena sudah berjasa juga, saya kasih mobil aja, nggak usah kasih tanah-tanahnya buat saya semua. Nah, ini berarti apa? Ala ghairi mudda'a. Jadi ini dia sulh dengan sesuatu yang bukan dari yang diklaim. Ya kalau dia terima selesai. Itu namanya sulh juga. Ya, jadi ala ghairi mudda'a. Dan ini juga terbagi menjadi dua, terbagi menjadi ain seperti yang kita bahas seperti tanah, dan yang lainnya mobil, atau dain, ya. Atau apa? Atau dain, ya, dari hutang juga. Yaitu juga tadi dain tadi namanya ibra. Kemudian kalau ain tadi namanya adalah hibah. Baik, itu kira-kira seperti itu ya. Jadi mind mapnya seperti itu, bahwa naw'an tadi dari awalnya kita bagi ya. Kita bagi dua jenis ya. Jenis yang pertama adalah dari sebagian dari yang dia sengketakan, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ain dan juga yang kedua dain. Terus jenis yang kedua adalah bukan dari sebagian yang disengketakan, itu juga terbagi menjadi dua, yaitu ain dan juga dain. Nah, kalau di sini berarti ini di pembahasan kematan dulu afwan. Jadi tadi disebutkan ya, naw'an ibra'un wa mu'awadhah, berarti sudah jelas ibra' tadi adalah dalam dain, mu'awadhah itu dalam ain. Ya, kita lihat di sini. Fal ibra'u iqtisaruhu min haqqihi ala ba'dihi wa la yajuzu ta'liquhu ala syartin. Ya. Fal ibra'u, ya. Fal ibra'u, maka ketika ketika sulh itu dengan ibra', apa itu ibra'? Ibra' itu adalah iqtisaruhu min haqqihi ala ba'dihi, mencukupkan dari seluruh haknya untuk diterima sebagian saja. Dia cukup untuk menerima sebagian saja, tidak seluruhnya dia terima. Jadi iqtisaru min haqqihi ala ba'dihi. Jadi dia cukupkan hanya mendapatkan hak sebagian saja. Wala yajuzu ta'liquhu ala syartin, dan tidak boleh mentaklik di atas syarat. Jadi kalau dia sulh itu tidak boleh ditaklik dengan syarat. Ya. Ini sepertinya ada ini lagi, ada ada contohnya di di matan. Coba geser dulu. Oh ya, afwan, saya lanjutkan. Wa huwa naw'an ibra'un wa mu'awadhah, fal ibra'u iktisaru min haqqihi ala ba'dihi wa la yajuzu ta'liquhu ala syartin, dan tidak boleh ditaklik dengan syarat. Misalnya ini dicontohkan sebenarnya di sini nggak hanya ibro ya, sebenarnya di sini juga muawadhah pun juga tidak boleh syaratnya. Jadi sama saja antara ibro dan muawadhah itu tidak boleh bersyarat. Jadi sulh itu tidak boleh bersyarat. Jadi misalnya saya akan melakukan sulh dengan hal misalnya dengan sesuatu yang disengketakan, dengan mengikhlaskan atau dengan mengganti atau dengan memberikan setengah dari tanah tadi misalnya, tapi syaratnya apa? Syaratnya jika jika saya mendapatkan visa haji misalnya. Jadi itu namanya taklik. Ya. Jadi dia mau sulh tapi dengan taklik, maka itu la yasih atau la yajuz. Ya. La yajuz taklikuhu ala syartin, tidak boleh ditaklik dengan dengan syarat. Ya. Kemudian kita lanjut ke matan berikutnya. Geser lagi ya. Kemudian wal mu'awadatu, kata al-Imam Abu Syuja' di sini, wal mu'awadatu uduluhu an haqqihi ila ghairihi wa yajri alaihi hukmul bai'. Ya, mu'awadah yaitu uduluhu an haqqihi ila ghairihi. Ini pengertiannya. Mu'awadhah yaitu yang sudah kita terangkan tadi, yaitu mengganti, yaitu seseorang
uduluhu an haqqi, dia tanazul dari haknya, dia mengalihkan yang harusnya dia menjadi haknya, dia alihkan kepada sesuatu yang lainnya. Wa yajri alaihi hukmul bai', ya, maka yang seperti itu yajri alaihi, berjalan padanya, maksudnya berlaku padanya hukum jual beli, ya. Berarti kalau jual beli berarti disyaratkan dengan syarat-syarat jual beli. Contohnya apa? Syarat jual beli misalnya dia harus thahirun muntafa' bihi, ya, kemudian maqduratun ala taslimihi, kemudian mamlukatun lil aqidi, kemudian maklumah misalnya. Jadi ketika sulh dengan sesuatu yang muawadhah, sesuatu yang diganti, maka penggantinya itu, ya, dia diganti dengan yang lain, ya, muawadhah dengan mengganti, ya, intinya mengganti, dengan transaksi mengganti, maka dia itu yajri hukmal bai', maka dia seperti hukumnya hukum jual beli. Hukum jual beli contohnya dia harus suci, maka tidak boleh sulh dengan yang najis, misalnya dia sulh dengan anjing misalnya, ya, karena rebutan kambing, ya, satunya ya sudah saya kasih anjing misalnya, satunya memberikan tambahan anjing. Nah, maka yang seperti itu tidak boleh karena itu tidak sah untuk diperjualbelikan. Muntafa' bihi maqduratun ala taslimihi mamlukan lil aqidi ma'lumah, ya. Kemudian dia mampu untuk menyerahkannya, kemudian dia dimiliki oleh si orang yang berakad tentunya, ya. Kemudian dia maklumah. Kemudian kata Syalbuqo di catatan kaki tambahnya, ya. Jadi yajri alaihi hukmul bai'. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Kalau di kitab saya nomor 4, ya. Catatan kaki nomor 4, ya. Jadi wa yajri alaihi hukmul bai'. Ya. Min subuti khiyaril majlis wa syart wa rad bil uyubi wa ghairi dzalika. Yang pertama, dia dengan menetapkan adanya khiyar majlis. Ya, khiyar majlis berarti ada khiyar di dalam majlis akad, ya. Jadi masih boleh mikir gitu, ya. Kemudian wasyart khiyaru syart, ya. Kemudian waraddu bil uyub, ya. Kemudian dia mengembalikan ketika ada aib dan selainnya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi hukumnya adalah hukum jual beli sama persis, ya. Karena di situ sulhnya adalah bentuknya adalah muawadhah. Muawadhah yaitu menggantinya dengan iwad atau dengan pengganti. Kita lanjutkan. Ya, wa yajuz lil insani an yasra'a raushanan. Ini mau kita lanjutkan atau mau jadi bab baru? Zulkarnain. Anggung kali Seth, ya. Sampai yang pasul ini Seth. Ya, baik, kita lanjutkan, ya. Ini sebenarnya begini, kenapa bab ini dimasukkan ke bab sul, ya. Jadi saya langsung aja, karena memang berusaha untuk mensyarah dengan ringkas, ya. Mungkin nanti kalau antum pengen pendalaman berarti di taklim yang lain, ya, di dengan asatidzah yang lain. Ya, jadi fokus kita adalah memahami matan dengan talik dari Syalbuqo dengan catatan kaki beliau dan dalil-dalilnya. Kenapa di sini kita lihat, ya, wa yajuzu lil insani an yashra'a raushanan, dan diperbolehkan bagi manusia atau bagi seseorang untuk yushra', ya, untuk membuat raushanan. Kita lihat raushan itu apa? Nomor 2, janahan, sayap. Wa huwa imtidadu juz'in minas saqfi, ya. Maksudnya sayap apa? Imtidadu juz'in minas saqfi fawqal jidari kharijan anhu, ya, yaitu memanjangkan sebagian dari atap di atas di atas jidar itu tembok, ya, dinding, kharijan anhu, keluar darinya, ila tariq, sampai keluar ke jalan. Ya, ini kalau kita bahasa sekarang itu ini balkon, ya, mungkin, ya, balkon, ya. Raushan itu balkon. Wadal ala jawazi dzalika. Beliau Syalbuqo langsung membawakan dalil kebolehannya. Jadi sebenarnya kenapa pembahasan
setelah sulh itu membahas tentang tentang balkon. Ya, karena itu rawan terjadi Rawan terjadi sengketa tentunya balkon itu ya. Atau bukan balkon, mungkin memajukan bagian atas rumah yang dia sampai menjorok ke jalan itu. Ya. Ya, kita lihat ya di sini. Wa imtidadu juz'in min as-saqfi fawqa al-jidari kharijan anhu ila at-tariqi wa dalla ala jawazi dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil dari kebolehannya bahwasanya sallallahu alaihi wasallam nasaba bi yadihi mizaban fi dari ammihil Abbas fi radhiyallahu anhu. Jadi pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nasaba bi yadihi. Ya, dia menjulurkan dengan tangannya, maksudnya dengan tangannya itu beliau sendiri yang melakukan mizaban. Mizab itu talang ya, mungkin talang air. Dari ammihi, di rumah pamannya Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana syari'an ila masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah syari' atau jalan ke masjid Nabi atau masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Ahmad dan yang selainnya. Nah, maka kata Syalbu wa qisa 'alal mizabi ghairuhu. Ya. Maka dikiaskan dengan mizab tadi, maka balkon. Ya, balkon itu kiasan atas atas mizab tadi. Nah, sebenarnya itu ada syaratnya. Yang pertama syaratnya dia harus muslim ya. Kemudian yang kedua adalah syari'. Syari' itu dia jalan bukan darb ya, bukan jalan buntu ya, jalan yang tembus, kanan kirinya tembus. Yang pertama muslim, kemudian jalannya tembus, kemudian berikutnya, syarat berikutnya tidak mengganggu, tentunya tidak mengganggu orang yang lewat. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak sampai membuat zil itu sampai nutup bayangan yang sampai jalannya jadi gelap gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Itu secara umum ya. Kita lihat nanti di matanya. Kemudian kita ke atas lagi, ke matan lagi. Wa yajuzu lil insani an yasra rawshanan fi tariqi nafidin. Nah, ini tariq nafid ini salah satu syaratnya, yaitu jalannya harus tembus, bukan jalan buntu atau jalan yang dikuasai ya. Jalan buntu namanya jalan yang ibaratnya itu ada haknya di situ, ada hak orang-orang yang di jalan buntu itu. Tapi jalan yang tembus. Jadi bukan haknya orang itu saja, tapi hak umum. Bihaitsulah yatadarrarul maru. Ini syarat yang kedua tadi yang saya sebutkan, syarat yang ketiga ya. Di mana dia seseorang itu tidak yatadarrar, tidak mendapatkan madarat orang yang lewat di situ ya. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah wala yajuzu fid darbil mushtarak illa bi inni syuraka ya. Dan tidak boleh kita baca catatan kaki nomor 3 dulu ya. Fa in tadarrar, kalau seandainya ada madarat bihi ahadun ya, seseorang karena dia membuat balkon tadi, ahadu kalmarah ya, seperti orang yang lewat misalnya, au kana yutillu ala dari ghairihi ya, atau dia itu ini ya, sudah melewati ya, rumah selainnya, fa innahu yumna'u minhu ya, maka yang seperti itu dilarang. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada darar ya, dan tidak ada dirar ya. Darar itu madarat, dirar itu memadaratkan orang lain itu ya. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang selainnya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Bihaitsu la yatadarrul maru, tadi sudah kita baca. Wa yajuzu fid darbil mushtarak illa bi idni syuraka, dan tidak boleh di ad-darbil mushtarak. Ini yang saya ceritakan tadi ya. Darbul mushtarak artinya adalah jalan buntu yang dimiliki oleh, maksudnya haknya itu dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di jalan itu. Darbul mushtarak itu ya jalan buntu itu, jalan yang tidak tembus. Kecuali ya membuat balkon di darbil mushtarak atau di jalan buntu itu boleh dengan syarat apa?
biizni syuraka, dengan izin dari orang yang tinggal di situ. Ya. Nah, yang dianggap adalah orang yang tinggal di situ adalah orang yang memang pintunya ke arah jalan buntu itu. Ya, adapun pintunya yang tidak ke arah jalan buntu itu, ya maka dia tidak dianggap tentunya. Karena dia tidak memiliki hak untuk dalbul musyaraknya itu. Gitu ya. Itu namanya darbu al-musyarak. Illa bi'idni syuraka, kecuali dengan izinnya para syuraka, yaitu orang-orang yang memang arah pintunya ke jalan buntu itu. Nah, kemudian apa kaitannya dengan sulh di sini ya? Nah, ketika ada seorang yang tidak mengizinkan antum membuat balkon di arah situ, ya, maka dia mengatakan boleh buat balkon tapi dengan bayar misalnya. Nah, maka itu namanya sulh namanya. Nah, jadi masuknya bab sulh, ya. Nanti masuknya di bab sulh. Kemudian wa yajuzu taqdimul babi fid darbil mushtarak. Nah, ini sekarang kita pembahasannya beda lagi. Ini sekarang pembahasannya adalah taqdimul bab fid darbil mushtarak. Jadi begini. Saya gambarkan ya. Ada jalan buntu. Kemudian ada rumah-rumah, misalnya ada 4 rumah yang menghadap ke jalan buntu itu. Nah, dia rumahnya berurutan nih. Ada 4 rumah ya. Rumah yang pertama itu yang paling dekat dengan jalan raya, ya. Kemudian jadi dia pas di pertigaan gitu ya. Di hook. Rumah yang pertama dan rumah yang keempat nih. Rumah yang pertama, kemudian rumah yang kedua. Ya, kedua itu berarti dia lebih dalam, ya. Kemudian rumah yang kedua ini depannya rumah yang ketiga, depan-depanan. Ya, saya gambarkan begitu ya. Kemudian, nah ada rumah yang keempat ini di depannya rumah pertama, yaitu di hook yang seberangnya. Nah, kalau sudah terbayang, berarti ada 4 rumah nih. Rumah yang pertama hook pertama, kemudian depannya adalah rumah keempat, hook kedua. Ya, kemudian di samping rumah pertama ada rumah kedua, yaitu lebih dalam di sampingnya. Ya, kemudian di sampingnya rumah keempat itu ada rumah ketiga, yaitu lebih dalam atau di samping dari rumah yang keempat. Ya, kalau sudah kebayang, maka kita lihat di sini. Nah, setiap dari 4 rumah tadi itu pintunya mengarah ke jalan buntu, yaitu jalan di depan rumah mereka yang mentok gitu ya, buntu. Nah, jadi begini. Orang yang rumahnya itu di nomor 4 dan nomor 1 dan nomor 4 itu haknya hanya di depan rumah dia. Dia tidak boleh misalnya dia parkir di depan rumahnya si nomor 1 misalnya, nggak berhak dia. Atau dia tidak berhak kecuali hanya di depan jalan buntu yang ada di depan rumah dia. Karena apa? Karena dia melewatinya hanya dari jalan besarnya, melewatinya ya hanya jalan langsung ke rumahnya, dekat gitu ya. Nah, tapi kalau di rumah nomor 2 dan 3, ya, nomor 2 dan 3 yang depan-depanan, yang dia lebih dalam, nah maka dia tiap hari melewati rumah atau depan rumah si nomor 1 dan nomor 4. Ya, berarti dia memiliki sebagian hak depan rumah nomor 1 dan nomor 4. Gitu ya. Nah, kalau sudah terbayang seperti itu, maka kita lihat wa yajuzu taqdimul babi fid darbil mushtaraknya. Misalnya dia si rumah yang nomor, anak khawatir nggak kebayang ya. Semoga kebayang. Salah gambarin kan? Ya, itu ya. Gimana ya? Gimana? Antum sudah pernah dibahas sama Ustaz Mustaf kalau nggak salah ini kan? Belum ya, Sat? Oh, belum. Iya. Ya. Ini rumah 1 gitu, Sat. Nah, itu rumah 1. Ini 2. Kedua. Ini 4 ya. Nah, yang mana gambarin begitu. Ini 3. Nah, itu 3. Antum coba kasih batas antara 1, 2, 3, 4 tuh antum kasih batas. Terus antum kasih pintu. Nah, itu nomor 2. Pintu nih. Nah, itu pintu, betul. Itu pintu. Antara 2 dan 4 antum kasih batas. Ini nah, gitu betul. Itu juga dikasih batas. Nah, betul. Terus yang 1, 3 kasih pintu juga. Nah, kalau ini udah kebayang nih. Nah, buntunya di mana, Sat?
buntunya di 2 dan 3, di sisinya Ini 2 dan berarti. 3. Ya. Sini berarti ya. Nah ini. Tadi saya jelaskan ya, bahwasanya ini namanya darbul mustarok. Kalau seandainya rumah nomor 2 atau rumah nomor 3 itu atau rumah nomor 4, salah satunya itu nggak menghadap ke jalan darbul mustarok, dia bukan bagian dari syuroka. Jadi dia tidak dianggap ya di situ. Tapi karena ini 4-4-nya pintunya ke situ, berarti 4-4-nya syuroka nih. Nah, kalau syuroka berarti bagaimana? Misalnya antum bikin balkon itu misalnya itu yang gambar pintu itu balkon, maka antum harus seizin dari seluruh dari syuroka. Ya, enggak cuma depannya, tadi seluruhnya. Jadi antum bikin balkon di nomor 4 misalnya, antum harus izin semuanya. Tapi kalau jalan itu nafidah, jalan itu tembus, jalan umum, nggak harus izin karena memang bukan milik syurokanya. Nah, sekarang bab berikutnya nih. Wa yajuzu taqdimul bab fil fiddal bil musytarak. Taqdimul bab itu gini, kan tadi misalnya anak katakan nomor 2 itu dia kalau pulang dari ini jalan raya ini sebelah 4 dan 1 ya, berarti jalan raya itu. Ya. Kalau dia pulang kan dia rumah nomor 2 itu kalau dia pulang dia berarti melewati depan rumah nomor 4. Kemudian baru depan rumah nomor 2. Berarti dia memiliki hak atau sedikit hak, bukan sedikit, tapi dia memiliki hak juga di depan rumah nomor 4 itu. Ya. Begitu pula nomor 3, rumah nomor 3, dia memiliki hak juga di depan rumah nomor 1. Nah, kalau seandainya pintu rumah nomor 3 sama nomor 2 itu dimajukan berarti ke arah jalan raya. Coba antum tunjukkan mana dimajukan itu di mana? Ke arah jalan raya, bukan ke arah. Dimajuin gini. Bukan. Dimajukan ke kanan, ke arah jalan raya. Dipindah maksudnya. Ini berarti ya. Udah. Nah, itu takdim namanya. Anda harus gambar nih kayaknya juga nih. Nanti. Nggak usah kesana. Ya, intinya dimajukan itu di berarti nempel ke nomor 1 berarti ya. Gini, Sat. Ya, ke situ. Itu boleh, tidak ada masalah. Ya. Jadi wa yajuzu taqdimul bab fit, karena kenapa? Karena si nomor 3 ini dia menggeser ke depan itu karena dia punya hak juga di depannya gitu. Nah, adapun nomor 1 itu juga boleh menggeser pintunya tapi hanya ke arah jalan raya. Karena kalau seandainya dia menggeser pintunya ke arah nomor 3 itu, nah itu dia harus izin juga. Jadi wa yajuzu taqdimul babi fid darbil mustarak wa la yajuzu ta'khiruhu illa bi syuraka. Ta'khir itu artinya misalnya pintu nomor 1 digeser ke arah deket nomor 3 supaya dia dapat banyak hak, ya kan? Ya, jadi pintu nomor 1 atau pintu rumah nomor 4 itu digeser ke arah nomor 2 atau nomor 1 digeser ke arah nomor 3. Jadi supaya mendapat banyak hak. Itu tidak boleh kecuali dengan izin syuraka. Ya, itu kira-kira seperti itu ya. Itu adalah penjelasan dari matan. Sebenarnya di dalam Fathul Qarib ada banyak keterangannya, tapi secara umum kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini ya dapat disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya cukupkan. Ya, Abdul Jabbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanya 3 pertanyaan, Ustaz. Masya Allah. Yang pertama, di bab sebelumnya ketika bahas hajar, itu kan dibilang kalau yang anak-anak, orang gila sama orang bodoh itu tasarruf malnya nggak sah. Pertanyaannya, apakah kalau seandainya tasarrufnya itu sudah terjadi terus harus dikembalikan barangnya dan uangnya gitu, jadi ya udah dibalikin ke penjualnya juga balikin uang. Terus kalau seandainya si penjualnya nggak mau gimana? Kan bisa aja kayak nggak mau kan udah dibeli gitu, saya nggak mau balikin gitu misalnya. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, kalau dari penjelasan yang Roshan dan Bab tadi, berarti sebenarnya dalam Islam itu
ketika seseorang beli rumah, walaupun misal di sertifikatnya cuma 100 meter persegi gitu, Ustaz. Tapi apakah dia juga termasuk memiliki jalan yang ada di depan pagernya gitu? Iya. Kan tadi masuk ke diperhitungkan ya. Ya. Nah, sama yang terakhir, kenapa pembahasan si Roshan sama pintu ini sampai dibahas? Karena ini kan kita cuma geser-geser pintu ya, dalam tanda kutip. Kita cuma ya nambahin ya balkon atau kanopi itu di depan rumah yang kayaknya itu tidak berdampak apa-apa pada orang jalan gitu. Sama jalannya juga nggak ada apa-apa. Ya sekarang Ustaz. Baik, pertanyaan pertama itu ketika terjadi akad yang tidak sah, terus si pengakad ya, misalnya tadi orang tua si anak minta balikin, ternyata pedagangnya nggak mau, berarti mahkamah jadinya, jatuhnya ke mahkamah, nanti kodok jadinya. Kalau memang terjadi perselisihan, kalau tidak mau perselisihan ya sulh, berarti solusinya adalah sulh gitu ya. Kemudian yang kedua, apa tadi masalah apa? Yang kepemilikan jalan, Ustaz. Oh, kepemilikan jalan. Enggak memiliki jalan, tapi diperbolehkan bagi seorang muslim untuk ibaratnya itu memajukan mizab. Kalau Nabi kan zaman Nabi mizab itu talang air, boleh. Selama ya talang airnya jangan ganggu orang. Talang airnya ngelewat airnya itu ngenain kepala orang lewat ya nggak boleh seperti itu. Nah, karena Nabi mengeluarkan mizab ke jalan itu dan tidak mengganggu orang, maka dikiaskan dengan tadi misalnya balkon itu itu diperbolehkan. Jadi itu bukan haknya sebenarnya, itu bukan haknya. Akan tetapi apakah boleh? Boleh dengan syarat gitu ya. Jadi bukan jalan depannya itu punya dia, enggak. Bukan hak pribadi, tapi itu hak umum. Tapi dia juga memiliki hak. Dia termasuk yang berhak untuk itu, Jabar. Jadi dia juga musyarik dalam hak itu gitu loh. Kalau seandainya jalan itu umum berarti kan umum. Tapi kalau jalan itu darbul mustarok tadi, nah ini yang yang dia pemilikannya terhitung orang nih ya, berarti harus berizin atas orang-orang yang berhak, yaitu orang-orang yang lewat tadi. Gitu. Jadi misalnya nomor 4 ini dia bikin balkon ya, berarti dia harus minta izin dengan syuraka di situ. Jadi poinnya adalah dia bukan hak pribadi ya, tapi dia juga musyarik dalam hak umum. Terus yang ketiga apa tadi? Iya, kenapa sampai dibahas, terutama kalau yang Roshan Anda ngerti alhamdulillah, tapi kalau yang geser-geser pintu ini, geser pintu, saya mikirnya gini, selama itu pintu masih ada di tanah kita kan ya terserah kita mau naruh pintunya apa lebih di tengah, apa ke kanan, apa ke kiri gitu. Oh iya, karena itu nanti ini kaitannya dengan pertama mutolaah aurah itu. Jadi kayak ada depan pintu itu kan sering sering kebuka dan mutolaatul aurah, namanya apa ya istilahnya? Ya kalau misalnya terlihat sesuatu yang tidak harusnya dilihat ya, Ustaz. Betul. Akhirnya anak bikin misalnya nih, anak selisihin pintu antum sebelah kanan, anak sebelah kiri ini, udah fix begitu. Ternyata antum pindah. Wah ini kan itu bisa jadi masalah gitu kan. Dan bab pintu itu juga bab yang sering terjadi sengketa itu. Kayak misalnya yang terjadi kalau zaman sekarang itu ini rumah-rumah yang di dekat fasum sama fasos misalnya, kalau di perumahan ya, yang awalnya itu tembok rapat akhirnya dibikin pintu sama dia ke arah fasum dan fasos. Setelah dibikin pintu seolah-olah jadi milik pribadi itu, karena fasum dan fasosnya itu rapatnya. Misalnya dia akhirnya jadi kayak akses utamanya dari, bahkan bukan ini ya, seolah-olah itu jadi dia kuasai gitu. Nah itu juga jadi ladang jadi sarang sengketa itu yang seperti itu. Maka tidak sepele masalah pintu itu ya. Kemudian kalau dalam bab ini tadi, bab yang kita bahas takdim sama takhir itu ya, itu kaitannya dengan hak tadi sebenarnya. Ya mungkin memang agak ini ya, agak
apa namanya, yang kita bahas di matan ini memang agak mungkin nggak apa ya, nggak seperti zaman sekarang mungkin gitu. Wallahu alam bishawab. Tapi intinya apa, penggeseran pintu itu adalah, atau pembuatan pintu, penutupan pintu ya tadi digeser tuh dengan syarat pintu pertama ditutup. Sebenarnya ada syarat-syaratnya di mutawalat, tapi intinya saya jelaskan yang di matan kira-kira seperti itu. Satu lagi, Sat. Kenapa dibedakan jalan buntu sama jalan yang nafid? Kalau jalan nafid itu haknya umum. Kalau jalan buntu itu yang berhak ya orang itu, orang yang di jalan itu. Gitu. Kalau mungkin di kita itu mungkin jalan pemerintah sama jalan perumahan misalnya. Ya kan? Ya jalan perumahan berarti izinnya ke siapa? Ya orang perumahan itu. Kalau jalan pemerintah berarti ya jalan umum. Gitu. Itu mungkin kiasannya seperti itu. Kalau jalan apa namanya, jalan yang lewati orang banyak berarti ya haknya kepada orang banyak. Jazakallah khairan. Ya cukup ya insya Allah Akhil Qarnain. Cukup kan Ustaz? Sudah lewat jam 9 Ya. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam.